anjing itu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal itu menjadi najis secara keseluruhan. Semua bagian-bagian dari anjing itu najis. Dasarnya begini, karena harus dibasuh sampai 7 kali ini, maka dianggap najis mughalladhah. Najis yang harus dibasuh sampai 7 kali. Ada yang hadis mengatakan 8 kali. Salah satunya dicampur dengan debu. Mazhab Abu Hanifah tu annal kalba laisa bina najasil aini. Jadi anjing itu tidak secara zatnya najis. Sehingga anjing itu yang najis itu wafamul kalbi, yaitu mulutnya. Au lu'abuhu atau air liurnya. Waraji'uhu termasuk juga kencingnya, yaitu najis. Sedangkan yang lain fala yuqasu alaihi baqiyatu jismihi. Sedangkan yang lain itu tidak boleh dikiaskan kepada mulut dan air liur ini, sehingga tidak termasuk najis. Imam Malik itu mengatakan al-kalbu mutlaqan tahirun. Anjing secara mutlak itu suci. Jadi semua bagian anjing itu suci. Nah, dalam kondisi seperti ini maka bersentuhan dengan anjing dalam kondisi basah ya tidak apa-apa, karena dianggap sebagai sesuatu yang suci. Para sahabat Rasulullah itu ada yang punya anjing. Anjing dulu kan dipakai untuk berburu, termasuk juga menjaga rumah, menjaga binatang ternak. Sehingga banyak orang yang lalu punya anjing. Nah, sehingga Imam Malik mengatakan bahwa anjing itu tidak najis. Apa dasar Imam Malik? Imam Malik itu bagaimana memahami hadis yang mengatakan bahwa anjing itu kalau menjilat itu harus dibasuh sebanyak 7 kali. Dia mengatakan begini, perintah Rasulullah bahwa anjing yang menjilat bejana atau wadah itu harus dibasuh 7 kali itu bersifat ta'abbudi. Artinya itu sesuatu yang perintah saja, tidak perlu dirasionalkan. Itu perintah. Imam Malik itu berpendapat sucinya setiap hayawan yang hidup. Jadi setiap hayawan yang hidup itu suci. Jadi kalau begitu cara berpikirnya, maka babi itu suci selama dia hidup, belum jadi bangkai. Kita belum berbicara masalah makannya. Nah, kalau babi itu jelas dinas oleh Quran bahwa haram memakan babi, sehingga daging babi itu haram dimakan. Tetapi kalau anjing, Imam Malik itu masih berbeda pendapat. Semua ulama mengatakan bahwa memakan anjing itu haram, tapi Imam Malik mengatakan memakan anjing itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih yang beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang najis. Saya akan membicarakan tentang najis yang terakhir, yaitu tentang kalbun, yaitu anjing. Sebelumnya sudah berbicara tentang babi. Nah, anjing yang kebanyakan oleh orang Indonesia itu dianggap najis, Tetapi dalam persoalan ini ulama tentu berbeda pendapat tentang kenajisan anjing. Ikhtalafal fuqaha fi hukmi najasati ba'dil asya, ya, termasuk al-kalbu. Ya, pertama adalah tentang anjing. Nah, anjing ini wa qala asy-Syafi'i wal Hanabilah
al-kalbu wal hinziru wa ma tawallada minhuma minal furu'i itu termasuk najis. Jadi anjing hinzir itu babi, dan apa yang keluar darinya itu termasuk najis. Jadi semua bagian daripada anjing itu najis. Jadi menurut mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, semua bagian dari anjing itu najis. Artinya misalnya bulunya, keringatnya, dan bagian dari semua anjing itu najis. Sehingga karena semuanya najis maka haram memakannya. Jadi kalau lalu seseorang dalam kondisi basah menyentuh anjing, yang menjadi najis dan wajib dibasuh sebanyak 7 kali. 7 kali basuhan, dan salah satunya dengan dicampur dengan debu. Karena anjing ini dianggap sebagai najis mughalladah. Dalilnya adalah bahwa ketika anjing itu menjilat wadah, maka wadah itu harus dibasuh dengan 7 kali. 7 kali, salah satunya dengan turab, dengan debu. Hadisnya itu dalam riwayat Muslim. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyughsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Mensucikan wadah salah seorang kamu idza walagha, apabila menjilat anjing itu terhadap wadah itu, maka membasuhnya 7 kali, salah satunya adalah dengan debu. Nah, berdasarkan hadis ini, lalu anjing itu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal itu menjadi najis secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan anjing itu menjadi najis. Jadi semua bagian-bagian dari anjing itu najis. Dasarnya begini. Meskipun di sini yang disebut adalah ketika menjilat. Nah, artinya kan bagian dari mulutnya. Kalau mulutnya saja itu dibasuh dengan 7 kali dan dicampur dengan debu, apalagi bagian yang lain. Sedangkan mulut itu bagian dari sesuatu yang terhormat. Jadi mulutnya itu bagiannya. Artinya mulut itu bagian penting. Nah, kalau mulut saja menjilat itu lalu harus dibasuh 7 kali, apalagi yang lain. Nah, itu dasar pemikirannya begitu. Sehingga karena harus dibasuh sampai 7 kali ini, maka dianggap najis mughalladah. Najis yang harus dibasuh sampai 7 kali. Ada yang hadis mengatakan 8 kali. Salah satunya dicampur dengan debu. Ada hadis yang lain yang mengatakan tidak mencantumkan ulahun nabi turab. Jadi tidak ada kata-kata, kalimat, salah satunya dicampur dengan debu. Sehingga hanya cukup 7 kali basuhan tanpa harus debu. Ini mazhab pertama, yaitu mazhab Syafi'i. Jadi ainnya, zatnya anjing itu sudah najis, zatnya itu. Nah, yang kedua yaitu mazhab Abu Hanifah, yaitu annal kalba laisa binajasil aini. Jadi anjing itu tidak secara zatnya najis. Sehingga anjing itu yang najis itu wafamul kalbi, yaitu mulutnya.
au lu'abuhu atau air liurnya, waraji'uhu termasuk juga tentu saja ngingiknya dengan kencingnya, yaitu najis. Sedangkan yang lain fala yuqasu alaihi baqiyatu jismihi. Sedangkan yang lain itu tidak boleh dikiaskan kepada mulut dan air liur ini, sehingga tidak termasuk najis. Tetapi Abu Hanifah mengatakan yang najis itu kalau air liurnya, mulutnya. Karena dalam hadis tadi yang disebutkan tadi adalah menjilat. Karena menjilat maka air liur masuk, terus mulut masuk. Tentu juga ngingiknya itu, tainya itu juga najis dan kencingnya. Nah, ini yang lalu dipakai oleh Abu Hanifah. Nah, yang ketiga yaitu pendapatnya Imam Malik. Imam Malik itu mengatakan al-kalbu mutlaqan tahirun. Anjing secara mutlak itu suci. Artinya bahwa semuanya itu suci. Jadi mau keringatnya ya suci, ya mulutnya ya suci, ya termasuk juga bahkan air matanya termasuk wadamuhu, termasuk air matanya suci. Jadi semua bagian anjing itu suci. Nah, dalam kondisi seperti ini maka bersentuhan dengan anjing dalam kondisi basah ya tidak apa-apa, karena dianggap sebagai sesuatu yang suci. Dan ini memang dulu para sahabat Rasulullah itu ada yang punya anjing. Ada yang punya anjing. Anjing dulu kan dipakai untuk termasuk berburu, termasuk juga menjaga rumah, termasuk juga menjaga binatang ternak. Jadi binatang ternak itu dijaga termasuk oleh anjing. Sehingga banyak orang yang lalu punya anjing. Nah, dulu artinya anjing itu bukan sesuatu binatang yang dalam anggapan orang hari ini terlalu menganggap bahwa anjing itu sesuatu yang najis. Nah, sehingga Imam Malik mengatakan bahwa anjing itu tidak najis. Apa dasar Imam Malik? Imam Malik itu bagaimana memahami hadis yang mengatakan bahwa anjing itu kalau menjilat itu harus dibasuh sebanyak 7 kali. Nah, itu dia mengatakan begini. Perintah Rasulullah bahwa anjing yang menjilat bejana atau wadah itu harus dibasuh 7 kali itu bersifat ta'abbudi. Ta'abbudi. Artinya itu sesuatu yang perintah saja, tidak perlu dirasionalkan. Itu perintah. Sedangkan anjing itu sendiri najis, suci. Jadi anjing itu menurut Imam Malik suci. Nah, bagaimana dengan perintah bahwa harus membasuh itu tidak menunjukkan kepada sesuatu yang najis. Kan tidak ada kata-kata di sini najis. Tidak ada. Jadi tidak ada dalam kalimat ini bahwa anjing itu najis. Yang ada basuh sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, itu yang dijadikan dasar. Jadi tidak ada kata-kata tentang najis. Sehingga perintah 7 kali itu bukan menunjukkan kenajisan, tetapi menunjukkan ta'abbudi, perintah saja. Kayak ta'abbudi itu pokoknya sesuatu yang tidak perlu dirasionalkan. Salat misalnya, salat kenapa harus subuh itu 2 rakaat? Kalau maghrib
yang pendek itu juga 3 rakaat. Kalau duhur 4 rakaat. Itu tidak perlu dirasionalkan. Kenapa begitu? Nah itu ta'abbudi. Artinya sesuatu yang memang sudah diperintah seperti itu adanya, ya sudah itu dikerjakan. Jadi itu dasarnya bahwa memang anjing itu memang tidak najis. Dan Imam Malik itu prinsipnya begini, bahwa fal malikiyah fil masyhur wa Daud yarawna taharata kulli hayawanin hayyin. Imam Malik itu berpendapat sucinya setiap hayawan yang hidup. Jadi setiap hayawan yang hidup itu suci. Jadi kalau begitu cara berpikirnya, maka babi itu suci. Babi itu suci selama dia hidup, belum jadi bangkai. Anjing itu suci. Kita belum berbicara masalah makannya ya. Belum bicara masalah makan. Nah kalau babi itu jelas dinas oleh Quran bahwa haram memakan babi, sehingga daging babi itu haram dimakan. Tetapi kalau anjing, Imam Malik itu masih berbeda pendapat. Semua ulama mengatakan bahwa memakan anjing itu haram. Tapi Imam Malik mengatakan memakan anjing itu makruh, bukan haram. Bukan haram tetapi makruh. Dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah itu dikatakan bahwa anjing ini dimasukkan dalam binatang buas, dimasukkan dalam kelompok binatang buas, sehingga dia makruh untuk dimakan. Jadi itu yang lalu menjadi dasar Imam Malik bahwa anjing itu tidak najis, dan semua binatang yang hidup itu tidak najis. Sehingga kalau sekarang lalu ada orang yang lalu memelihara anjing dan pegang anjing begitu terus, selama anjing itu tidak menjilat, selama tidak menjilat. Menjilat itu kan menggerakkan lidah, nama itu baru dinamakan menjilat. Tapi kalau lalu dimasukkan mulutnya itu tidak menjilat, tidak dianggap menjilat. Jadi dalam kitabnya Asyarul Kabir, Asyarul Kabir ini kitabnya Madzhab Maliki, yang dikatakan menjilat itu innal wuluga idkhalu famihi fil ma'i wa tahriku lisanihi fihi. Jadi yang dikatakan menjilat itu adalah memasukkan memasukkan mulutnya ke dalam air dan menggerakkan lidahnya. Jadi menggerak-gerakkan lidahnya. Jadi sekarang kalau air liur itu jatuh, maka itu tidak najis. Yang najis itu adalah yang harus dibasuh, bukan. Yang harus dibasuh itu kalau dia menjilat. Jadi kata-katanya Imam Malik yang harus dibasuh itu kalau dia menjilat. Kalau tidak menjilat ya tidak apa-apa. Artinya tidak perlu dibasuh karena bukan, misalnya kakinya sekarang masuk masjid ya. Ada anjing masuk masjid. Maka menurut Imam Malik ya tidak najis. Karena anjing tidak najis. Lain dengan anjing bawa najis gitu. Di kakinya itu bawa najis. Masuk ke masjid. Yang najis itu bukan anjingnya, yang najis itu membawanya najis itu. Membawa najis itu. Nah, kalau sekarang orang lalu memelihara anjing seumpama, ya tidak masalah, kenajisannya itu tidak ada masalah dengan kenajisannya. Jadi misalnya lalu anjing lewat di sajadah kita ya tidak apa-apa, karena anjing itu sendiri tidak najis, selama anjing sendiri tidak membawa najis. Nah itu yang lalu ulama berbeda pendapat tentang kenajisan
tentang kenajisan anjing itu. Nah, sekarang lalu bagaimana mensucikannya? Mensucikannya tadi dicampur dengan debu. Nah, sekarang kalau lalu orang hidup di daerah yang di apartemen lah, di apartemen itu kan sulit untuk mencari debu, untuk mencampur dengan debu itu kan sulit. Nah, itu lalu gimana cara untuk mensucikannya? Nah, ulama itu ada yang mengatakan sabun itu boleh menggantikan tanah, debu itu, turap itu bisa digantikan dengan sabun. Jadi ada 3 pendapat dalam persal ini dalam kitab Al-Aziz Syahrul Wajiz. Itu dikatakan bahwa yang pertama, sabun itu tidak boleh menggantikan debu, turap. Kenapa begitu? Karena memang hadisnya seperti itu, teksnya seperti itu. Jadi ulahunna biturab, salah satunya dicampur dengan debu. Ya sudah, harus dicampur dengan debu, tidak boleh diganti sabun. Sabun tidak bisa menggantikan itu. Yang kedua adalah bahwa bisa diganti dengan sabun. Jadi mau ada atau tidak ada misalnya boleh diganti. Boleh diganti. Boleh diganti dengan sabun. Jadi posisinya itu dalam kondisi orang bisa mengganti sabun dengan sabun menggantikan debu, menggantikan turap itu. Nah, ini sama dengan posisi istijmar. Istijmar itu bersuci, istinja tapi bil asjar, yaitu istinja dengan batu. Nah, itu istinja dengan batu itu, atau istinja kalau sekarang itu istinja artinya bersuci dengan pakai tisu ya. Kalau di kota-kota besar itu kan pakai tisu, tidak pakai air. Nah, itu sekalipun ada air boleh kan pakai istinja dengan batu itu. Boleh. Sekalipun ada air. Nah, sama dengan itu, sekalipun ada debu boleh pakai sabun, karena sabun menggantikan posisi debu. Nah, itu yang lalu dijadikan dasar. Pendapat yang ketiga itu bahwa orang memakai sabun itu lid-darurah. Jadi orang yang kesulitan menggunakan debu. Ya, contohnya orang yang hidup di apartemen itu sulit untuk mencari debu. Di apartemen ya, atau misalnya di hotel karena mencari debu itu kan sulit. Dalam kondisi ini boleh lid-darurah pakai debu. Dalam kondisi tidak ada, dalam kondisi ada maka itu tidak boleh memakai debu. Nah, ini yang lalu terkait dengan mensucikannya anjing itu. Tetapi lalu mayoritas Indonesia itu kan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kalau menyentuh anjing itu najis itu. Sehingga tidak ada orang memelihara anjing. Nah, kalau ada orang memelihara anjing, di beberapa waktu yang lalu itu di medsos itu lalu ada orang memelihara anjing pakai kerudung. Itu menjadi persoalan besar. Padahal ya biasa-biasa saja mestinya. Biasa-biasa saja, karena dalam fikih itu juga berbeda pendapat ulama tentang anjing itu, Tetapi itu disoroti luar biasa. Nah, itulah cara kita kadang lalu memahami fikih itu tergantung apa yang kita pegang, sehingga kadang itu membuat sesuatu yang dipegang orang lain menjadi salah. Nah, itu karena memang punya kecenderungan seperti itu, Tetapi bahwa anjing itu menjadi perbedaan ulama mulai dulu sampai hari ini yang tidak akan ada selesai. Itu tentang najis. Jadi saya sudah berbicara tentang najis. Barangkali sampai di sini ada yang mau disampaikan?
tentang anjing ya. 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 Kalau lalu kita pakai madzhab Syafi'i, jelas najis ya. Kalau liurnya. Tapi kalau menurut Imam Malik, liurnya itu tidak najis. Nah, tidak ada yang najis. Imam Malik itu tidak ada yang najis, sekali lagi ya. Sekali lagi biar nampaknya biar jelas. Menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, semua bagian anjing itu najis, sudah ya. Semua bagian anjing itu najis. Mau air liurnya, mau telapak kakinya masuk ke sini, ya najis. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena ainul kalbi itu najasun. Jadi datnya anjing itu najis. Jadi semua bagiannya itu najis. Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu mulutnya itu najis, air liurnya najis, ya kotorannya najis. Sehingga kalau masuk ke sini lalu dia keluar air liur, menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sama-sama najis. Ya, masuk. Jadi masuk kategori dia mughalladhah, najis yang berat ya, yang harus dicucikan 7 kali itu. Nah, sekarang kalau lalu Imam Malik, air liurnya ya enggak najis. Air liurnya enggak najis. Yang menajis itu bukan najis, tidak najis. Jadi, kalau dia menjilat itu dibasuh bukan karena najis, karena litta'abbudi, karena perintah, itu saja. Perintah suruh mensucikan 7 kali, ya sudah itu ikuti. Tetapi itu bukan karena najis, karena litta'abbudi, karena itu bersifat ibadah saja. Kalau itu dijilat. Tapi kalau air liurnya ya enggak, suci dia. Selama hidup ya, ini saya bicara anjing yang hidup. Kalau anjing sudah jadi bangkai ya najis semuanya. Karena kebangkaiannya itu menjadi najis. Bukan karena anjing. Jadi kalau ada anjing masuk lalu keluar air liur, setelah itu keluar, ya enggak najis. Bersihkan saja air liur itu. Tapi bukan karena najis dia. Karena kotor saja. Nah, nah, sekarang gimana kalau ada orang guli anjing misalnya, guli anjing, ada gulinya anjing itu. Tapi saya kira di sini tidak ada yang pernah pakai guli anjing. Guli anjing, anjingnya itu sekali lagi tidak najis, memakannya itu haram menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik dan menurut Imam Syafi'i, menurut Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah. Menurut Imam Malik, memakan anjing itu makruh. Ya kan? Makruh. Karena ini termasuk jenis binatang buas. Tapi ada sebagian pendapat dari mazhab Maliki itu hukumnya haram. Tetapi sebagian pendapat dari mazhab Maliki itu makruh. Artinya kalau makan gulinya anjing ya makruh saja itu. Kalau makruh ya dikerjakan tidak berdosa. Kalau ditanggalkan dapat pahala, itu makruh kan. Lebih baik ditinggalkan, tapi tidak haram, tidak haram. Jadi kira-kira begini, kalau lalu makan di tempat yang ragu, ini campur anjing apa enggak, ya sudah Pak. Saya ikut Imam Malik sajalah, kan makruh itu. Gitu. Ikut Imam Malik gitu. Ya. Karena ini meragukan apa dicampur anjing apa enggak, apa dicampur anjing, sudah saya ikut Imam Malik saja itu.
Kalaupun jatuh-jatuhnya tidak jatuh haram tapi jatuh makruh itu. Jadi itu perbedaan ulama tentang anjing. Sudah? Jadi di beberapa berita video itu kan ada yang anjing masuk masjid ya, masuk masjid. Nah itu kalau lalu ikuti mazhab Syafi'i maka harus disucikan 7 kali. Salah satunya campur dengan debu. Nah kalau ikut pendapat tadi ada 3 pendapat yang saya sampaikan itu termasuk mazhab Syafi'i ya. Jadi harus pakai debu, tidak boleh yang lain. Itu misalnya menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua boleh diganti dengan sabun atau pakai cairan pel-pelan itu, mengepel lantai itu, pakai cairan itu misalnya. Atau pakai sabun kalau itu tidak ada debu. Kalau ada debu tidak boleh pakai sabun. Itu pendapat yang ketiga. Jadi ada 3 pendapat cara mensucikannya itu. Iya, najis. Semua Allah. Iya. Menyentuhnya itu kalau basah ya. Kalau sama-sama kering kan enggak. Anjingnya kering, sampean kering ya, enggak ada masalah. Sama-sama kering. Nah sekarang itu kalau lalu Imam Syafi'i semua bagiannya najis. Jadi semua bagiannya najis. Anjing itu semua ajzanya, itu semua bagian itu najis. Jadi kalau sudah tersentuh ya sudah suci sebagai najis mughalladh. Ya. Kalau di Al-Quran itu nasnya tidak ada tentang anjing, yang ada khinzir. Khinzir ya. Khinzir itu fa innahu rijsun. Rijsun itu ada yang katakan kotor, ada yang katakan najis. Ya kalau dalam Al-Quran tentang anjing, kenajisan anjing tidak ada. Oleh karena itu dalam kitab fikih yang dijadikan dasar ya hadis tadi itu. Begini. Kenapa dikatakan najis? Karena sesuatu yang dibasuh, diperintah untuk dibasuh 7 kali itu kan saking beratnya. Biasanya kan dibasuh itu pokok kan bersih sudah selesai. Jadi satu kali bersih ya sudah selesai. Ini enggak. Katanya mazhab Syafi'i begitu. Mau bersih mau tidak bersih ya pokok 7 kali. Harus 7 kali. Mau bersih mau tidak bersih ya 7 kali. Nah, artinya sesuatu yang harus dibasuh sampai 7 kali itu menunjukkan sesuatu yang berat itu. Dasarnya berat. Meskipun di situ tidak ada kata-kata bahwa anjing itu najis. Perintahnya itu basuh. Perintahnya itu basuh. Basuh 7 kali. Nah, sehingga lalu ulama berbeda pendapat. Katanya mazhab Syafi'i, kalau mulutnya saja. Coba kita itu bagian kita itu mana yang lebih bersih antara mulut dengan kaki? Mesti kita akan mengatakan mulut. Begitu juga anjing. Anjing kaki dengan mulut itu bersihan mulutnya. Karena mulutnya kadang kena air macam-macam. Tapi kalau kakinya kan kemana-mana. Nah kalau mulutnya saja harus dibasuh 7 kali, apalagi kakinya. Nah itulah perbandingannya itu. Apalagi badannya, badannya kadang delesot di kotoran. Tapi kalau mulutnya kan enggak. Kalau itu saja sudah dibasuh 7 kali, apalagi yang lain. Itu dasar pemikirannya itu. Jadi kalau tanya dasarnya apa? Hadis itu tadi. Jadi tidak ada yang jelas-jelas di situ bahwa itu najis. Yang ada suruh basuh. Itu pun berbeda pendapat. Ada hadis yang mengatakan 7 kali tambah debu. Ada yang mengatakan 7 kali tok. Hadisnya memang di 7 kali tok, tidak ada tambahan lain.
Oh, enggak. Jadi begini. Jadi babi itu begini. Babi itu menurut mazhab Syafi'i ya najis, ya. Najis. Semua bagiannya juga najis. Tetapi kalau menurut Imam Malik ya tidak najis. Ya iya enggak. Karena tidak najis. Nampaknya Pak Ghafur ini sedang ya enggak najis. Cara berpikirnya Imam Malik itu begini. Ini setiap sesuatu, setiap binatang yang masih hidup itu suci. Setiap binatang yang masih hidup itu suci. Hatta itu hinzir. Jadi hatta itu babi. Jadi kalau Imam Malik itu mengatakan begini, fakullu hayyin walau kalban wa khinziran tahirun. Setiap sesuatu yang hidup, binatang yang hidup itu, walaupun itu anjing, walaupun itu khinzira, yaitu babi, tahirun suci. Suci itu. Pertanyaannya kok harus dibasuh 7 kali? Ya 7 kali itu dita'abbud katanya. Karena itu perintah saja. Bukan karena menunjukkan kenajisan anjing. Apalagi kalau hinzir kan tidak ada perintah membasuh 7 kali. Ya sudah enggak ada masalah dengan hinzir. Ya. Sudah itu pendapatnya Imam Malik, ya, pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, tapi di Indonesia khususnya Imam Syafi'i. Jadi kebanyakan mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Saya lanjutkan dengan fil asya'i alladzi tuzalu bihi, sesuatu yang bisa dipakai mensucikan najis. Jadi ittafaqu ala annal ma'ah at-tahirah al-mutahhirah yuziluha min hadhihi thalathatil mahal. Jadi sesuatu yang bisa dipakai mensucikan najis itu salah satunya air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Itu ulama sepakat kalau air itu bisa mensucikan najis, bisa mensucikan najis. Yang kedua, yang bisa mensucikan najis itu wattafaqu aidan ala annal hijarah tuziluha minal makhrajain. Batu itu bisa mensucikan najis dari 2 jalan itu, yaitu kubul dan dubur, kemaluan. 2 kemaluan itu. Jadi batu bisa digunakan. Jadi itu artinya bahwa bersuci itu tidak harus pakai air. Kadang bersuci itu dengan tanah. Jadi kalau katanya Ibnu Taimiyah, sandal sekarang ada najisnya, tidak perlu dipakai air, cukup digosokkan ke tanah. Nah itu suci, sudah menjadi suci. Maka perempuan kalau lalu bajunya ke bawah untuk menutupi aurat, lalu kena najis, terseret najis. Nah itu ketika lepas dari najisnya terseret lagi oleh tanah, itu jadi suci. Terjadi seret lagi, selanjutnya terseret oleh tanah. Nah itu suci sudah.
Iya. Jadi terseretnya itu sudah suci. Jadi tanah juga bisa dipakai itu. Jadi itu nanti kita jelaskan bagaimana mensucikan barang yang sulit dikena air. Misalnya termasuk HP, kalau disucikan HP itu kalau disucikan pakai air kan harus dimasukkan air lalu dicuci itu apa? Nah, apakah harus begitu cara mensucikannya? Karena kan najis itu harus dibuang kan, disucikan, dibasuh pakai air misalnya. Apakah kalau HP itu kena najis harus disucikan begitu? Jadi masukkan ambil air satu canteng lalu disiram HP-nya itu. Apakah harus begitu? Nah, itu nanti kita jelaskan tentang bagaimana secara mensucikan sesuatu yang sulit untuk disucikan karena dia akan rusak kalau disucikan. Barangkali itu saya kira tidak ada ya. Sudah cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.